Dokter mengatakan setelah operasi selesai Jaden kehilangan banyak darah, pasokan oksigen ke otak menipis, hingga sekarang dinyatakan kritis dan memiliki kesempatan untuk hidup tidak banyak kecuali ada keajaiban. Moel. Laki-laki yang saat ini tengah berdiri sambil menyandarkan kepala pada pintu melirik, menemukan Heru yang baru saja sampai setelah berlari. Tak ada ekspresi apapun di wajah Moel, hanya diam menatap Heru. Kondisi Oma Tiran drop saat tahu Pak Jaden kritis, ujar Heru sambil menghentikan langkah. Di mana Mbak Lintang? Di dalam, timpal Moel. Heru menyugar rambutnya, lalu duduk di kursi tunggu. Saat mendengar langkah kaki mendekat, Heru menoleh dan terpaku saat melihat Kimi berlari dengan wajah paniknya. Di mana Lintang? Tanya Kimi sambil mengatur nafasnya yang sudah memburu. Tanpa sadar Heru berdiri, menatap Kimi. Kimi. Di mana Lintang? Ulang Kimi. Di dalam, timpal Moel. Heru memperhatikan Kimi yang berjalan ke arah pintu, membuat Moel menyingkir membiarkan Kimi melihat dari balik kaca. Saat melihat sahabatnya itu tampak pucat dengan wajah sembab duduk di samping Jaden yang tidak sadarkan diri, Kimi merasa hatinya ikut sakit. Apa saya boleh masuk? Tanya Kimi pada Moel. Sepertinya boleh, Moel menimpali. Saat Kimi memutar handle pintu dan masuk, Heru menarik nafas pelan karena perempuan itu terlihat jelas menghindari dirinya. Heru menunduk, memilih kembali duduk di kursi tunggu. Lin, panggil Kimi saat mendekat. Lintang menoleh, air matanya langsung berjatuhan saat Kimi datang dan memeluknya. Lintang menyembunyikan wajah pada perut Kimi, menangis terisak sampai kedua bahunya bergetar. Kamu kuat, yang sabar. Hibur Kimi sambil membelai punggung Lintang. Lintang tidak mengatakan apapun, hanya menangis dalam diam. Setelah beberapa saat berlalu, Lintang mendongak menatap Kimi begitu pelukan terurai. Kila, dia sama siapa? Sama mama dan papa, Kila diajak main karena aku bilang mau lihat keadaan kamu di rumah sakit. Jawab Kimi. Lintang mengangguk mengerti, tersenyum sekilas sambil berucap. Terima kasih sudah menjaga Kilau untukku, kalau tidak ada kamu mungkin aku akan kesulitan. Kamu lebih dari temanku, kamu saudaraku Kimi. Sudah jangan bilang apapun, kamu hanya perlu fokus pada suamimu. Masalah Kila aku akan menjaganya untuk kamu. Kimi menenangkan Lintang. Lintang mengangguk, bersyukur di saat sulitnya masih ada sahabat yang begitu pengertian. Karena sudah tenang tentang Kila, Lintang kembali memegang tangan Jaden seakan tidak ingin lepas. Jaden masuk rumah sakit. Kaget Kenan, dia yang semula duduk seketika berdiri sambil menatap Angel. Bagaimana bisa? Dari informasi yang aku dapat, katanya Jaden nyelamatin Lintang dari tembakan. Jelas Angel agak takut saat melihat wajah mengeras sang papa, refleks dia merapatkan tubuh pada sang mama. Keadaannya kritis, lukanya sangat parah. Ah, sial. Maki Kenan. Kenan menjambak rambutnya sendiri, frustasi karena orang yang hendak dia jebak malah masuk rumah sakit. Sekarang dirinya jadi kebingungan cara menyelamatkan perusahaan tanpa bantuan Jaden, sebab semua orang yang dia kenal benar-benar angkat tangan untuk dirinya mintai tolong. Saat Kenan melirik Angel, perempuan itu tersentak hingga menunduk sambil menahan air mata. Begitupun dengan Moni, perempuan parubaya itu langsung memeluk Angel takut-takut sang suami memukilnya lagi. Jika saja kamu tidak ceroboh, semua ini tidak akan terjadi. Desis Kenan. Pa, cukup. Jangan terus-menerus menyalahkan Angel. Moni yang sudah muak menyela, matanya sudah memerah karena kasihan pada sang putri yang terus-menerus menjadi kambing hitam. Jika saja papa punya kemampuan, mana mungkin perusahaan sampai merugi sebesar ini. Diam kamu. Pelak.
Pipi Moni rasanya sangat panas saat sebuah tamparan mengenainya. Perempuan parubaya itu hanya dapat tercengang dengan air mata luruh. Sikap suaminya memang dari dulu sudah kasar, tapi semakin kasar semenjak masalah terus datang bertubi-tubi, terutama tentang perusahaan yang hampir bangkrut. "Papa!" teriak Angel sambil mengusap pipi sang mama yang merah. "Sini kamu anak sialan." Kenan menarik tangan Angel, menyeretnya hingga pelukan Moni terlepas. Saat Moni ikut berdiri, Kenan melirik penuh peringatan. "Diam di sini, kalau mama ikut campur papa gak segan menambah hukuman pada Angel." Angel menggeleng samar, mengisyaratkan agar sang mama tidak perlu ikut campur. Moni menangis lirih, hanya mampu terdiam memandang kepergian Angel yang ditarik paksa oleh suaminya. Cetar, cetar, cetar. Suara cambukan terdengar. Moni memejamkan mata dengan kedua telapak tangan menutup telinga, mencoba menulikan telinga agar tidak perlu mendengar bagaimana kejamnya sang suami memukul putrinya. Hingga 30 menit berlalu, suara pintu kamar terbuka dan Kenan keluar sambil memegang sabuk yang tadi dia lepas untuk mencambuk Angel. Laki-laki itu hanya melirik Moni sekilas, sebelum kemudian menaiki anak tangga dengan wajah dinginnya. Saat melihat Angel menyusul keluar dari dalam kamar sambil memeluk tubuhnya, Moni langsung berlari menghampiri sang putri dan memeluknya. Namun, saat Moni menyentuh punggung Angel, putrinya itu langsung meringis sakit. Maafkan mama, mama menekan lukamu kah?" Gugup Moni sambil menyingkap pakaian yang Angel kenakan. Saat melihat luka cambuk begitu merah bahkan sampai mengeluarkan darah, hati Moni langsung pilu. "Tidak apa-apa, sungguh, aku tidak apa-apa." Angel buru-buru menurunkan pakaiannya. "Aku sudah terbiasa jadi pelampiasan papa, jadi luka begini bukan lagi masalah bagiku." Melihat wajah sedih sang mama, Angel tidak tahan dan dia tahu harus pulang atau kalau tidak luka di tubuhnya akan terus-menerus membuat sang mama sedih. "Aku pulang dulu ya ma." Angel memeluk sang mama, lalu buru-buru beranjak pergi. Sampai di rumah, Angel hanya menatap dingin Sony yang tertawa dengan ponsel di telinganya. Angel bukannya tidak tahu siapa yang saat ini Sony hubungi, tentu saja para pelacu yang selalu menemaninya setiap malam. Jika bertanya dari mana Angel tahu, tentu saja dari Sony itu sendiri. Sony selalu mengatakan tentang kesukaannya menghabiskan malam bersama para perempuan bayaran, membuat kuping Angel panas hingga lama-kelamaan dia muak hingga tidak pernah mempermasalahkannya lagi. Masak sana. Langkah Angel yang semula akan menaiki anak tangga terhenti saat mendengar perintah Sony. Dia hanya melirik sekilas sebelum kemudian melangkah menaiki anak tangga. "Gak dengar. Sudah tuli. Apa tadi papamu memukul telingamu hingga sekarang kamu budek?" Langkah Angel terhenti, dia menarik nafas panjang sebelum kemudian menoleh. "Kenapa tidak menyuruh salah satu perempuan sewaan kamu itu datang untuk memasakkannya untukmu?" "Oh, mereka sibuk melayani pelanggan," timpal Sony enteng. Siku Angel bertumpu pada pembatas tangga, menahan bobot tubuhnya agar tidak tumbang mengingat rasa pusing di kepala. Dia terkekeh, mentertawakan Sony. "Oh, rupanya kamu tipe laki-laki yang suka bercampur dengan perempuan yang suka dipakai sama laki-laki lain. Menjijikkan. Jangan sampai kamu menyentuhku atau kalau tidak bisa saja kamu menulariku penyakit." Gimana dong, sepertinya aku tertarik untuk menyentuhmu malam ini mengingat tidak ada manisku yang bisa datang. Sony menyeringai, beranjak menaiki anak tangga mendekati Angel. Saat sampai di dekat Angel, Sony menatap perempuan yang kini tubuhnya lebih tinggi lantaran berdiri di anak tangga lebih atas. "Apa kamu bisa?" Pelak. Sony menggigit pipi bagian dalamnya yang baru saja ditampar Angel, tidak sakit karena sepertinya Angel tidak memiliki tenaga cukup. Laki-laki itu menaikkan alis, menatap meremehkan Angel.
Jangan samakan aku dengan para pelacumu itu, brengsek. Maki Angel, sebelum kemudian melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga. Sorot main-main di mata Sony berganti datar saat Angel membalik badan. Laki-laki itu memutuskan menyusul Angel dan saat perempuan itu masuk ke dalam kamar Sony ikut masuk dan menutup pintu. Angel yang terkejut saat mendengar pintu ditutup langsung membalik badan, matanya melotot melihat Sony yang datang menyusul. "Ngapain kamu hei? Apa yang kamu lakukan?" jerit Angel saat Sony tiba-tiba menyingkap pakaiannya. Dia mencoba menjauhkan tangan Sony tapi tidak bisa. "Sony, lepaskan." Saat melihat luka di tubuh Angel makin banyak dan terlihat baru, Sony menaikkan alis. "Cih, menyebalkan. Laki-laki tua itu membuatku tidak berselera padamu." Saat Sony melihat luka-luka di sekujur tubuhnya, Angel malu luar biasa. Perlahan air mata yang dari tadi dia tahan perlahan luruh. Angel terisak pelan dengan perasaan campur aduk. Sony mengangkat kepala, menatap Angel yang menangis. "Cukup San," lirih Angel, tangannya yang lemah menjauhkan tangan Sony dari tubuhnya. "Cukup. Aku memang begini, hidupku dari dulu dikendalikan oleh papa. Kamu bisa mentertawakanku sepuasnya, sebab kamu sudah mengetahui rahasia yang selama ini aku tutup rapat-rapat dari dunia luar." Angel putri kesayangan Kenan sang pengusaha nyatanya tak lebih dari putri yang diperlakukan seperti samsak, tempat pelampiasan papanya, putri yang menderita dengan topeng bahagianya. Tidak seperti biasanya Sony akan mencela, kali ini laki-laki itu memilih diam. Angel berjalan perlahan ke arah Sony, menjatuhkan dahi pada dada laki-laki yang berstatus suaminya ini. Dengan serak dia berucap, "Untuk kali ini saja, tolong peluk aku." Sony tertegun, tapi perlahan tanpa sangka kedua tangannya terangkat memeluk Angel. Sony menyenderkan kepala pada sandaran ranjang, tatapannya menatap langit-langit tapi pikiran malah kemana-mana. Terutama tentang malam itu, malam di mana akhirnya dia melihat sisi lain dari wajah Angel yang sebenarnya. Bekas basah dari tangisan Angel di dadanya bahkan masih terasa, sesak yang Angel rasakan seolah ikut menembus hatinya. Sony tidak bisa memungkiri, Angel sebenarnya cukup kasihan. Jika mengatakan Sony sendiri di kamarnya, maka jawabannya adalah salah sebab tak jauh dari tempat di mana Sony berada ada satu perempuan yang disewa tengah duduk di lantai. Perempuan bayaran itu melakukan apapun, hanya diam selama 1 jam lamanya. Saat mendengar suara mobil berhenti di halaman rumah, Sony menarik nafas pelan. "Kamu boleh pergi," ujar Sony tanpa menatap sang perempuan. Seperti biasa perempuan itu akan berdiri, mengambil tisu basah dan mengusapkannya ke wajah hingga seolah-olah make up-nya sudah luntur. Dia juga mengacak-acak rambutnya, membusutkan pakaian mini yang dikenakannya. Setelah selesai, perempuan itu berjalan ke arah nakas dan mengambil amplop berisi uang. "Saya pergi," pamit sang perempuan. Sony tidak mengatakan apapun, tapi telinganya bukan berarti tidak mendengar. Laki-laki itu melirik ke arah perempuan yang dari tadi satu kamar bersamanya baru keluar, bibirnya keluar walau hanya untuk memanggil. "Biarlah," gumam Sony karena sepatu perempuan itu ketinggalan. Di bawah Angel yang baru masuk ke dalam rumah hanya melirik dingin pelacu yang biasa Sony undang ke rumah, penampilan perempuan di depannya jelas sudah menandakan abis apa dia dari rumahnya. "Apa Sony selalu pakai pengaman?" tanya Angel. Perempuan itu berhenti berjalan, dengan wajah genit menjawab. "Baby bilang pakai hal seperti itu gak asyik, jadi dia selalu bermain sesukanya." "Kenapa?" tanya. "Bukankah kamu tidak mau melayaninya hingga baby mencari perempuan sepertiku?" Angel menoleh, berjalan ke arah sang perempuan dan tanpa babi bu langsung menjambak rambutnya hingga si perempuan memekik. Angel mendesis dengan suara tertahan, bilang sama Sony, "Pakai pengaman."
Jangan sampai ada anak di luar pernikahan. Au, rambutku bisa rontok, jerit sang perempuan. Mungkin karena mendengar jeritan perempuan bayarannya, Sonny keluar dari dalam kamar. Dia berjalan santai mendekati Angel dengan alis terangkat, seakan mempertanyakan tindakan Angel pada manisnya. Angel, apa yang kamu lakukan? Sonny berdecak malas. Lepaskan. Nanti rambut manusku jadi rusak, perawatannya mahal loh. Angel melempar jambakan rambut perempuan bayaran di depannya, melirik Sonny dengan pandangan muak. Dengar Sonny, aku gak peduli kamu mau tidur sama siapapun. Hanya saja pakai pengaman, brengsek. Oh, kamu makin galak makin seksi. Sonny terkekeh. Angel mendorong dada Sonny agar tidak menghalangi langkahnya, dia menaiki anak tangga dengan langkah cepat tanpa menoleh lagi. Setelah Angel pergi, raut tengil Sonny hilang dan kini tersisa raut dingin. Sonny melirik perempuan bayaran di depannya, ngapain masih di sini? Saya akan pergi sekarang, perempuan itu buru-buru melangkah keluar. Sonny berjalan ke arah sofa, duduk termenung memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia terkekeh pahit, padahal dari awal dirinya menikahi Angel karena ingin balas dendam pada perempuan itu. Namun, kenapa sekarang hatinya malah meragu? Klik. Pintu tertutup, langkah kecil menghampiri ranjang. Papa, suara renyah khas anak-anak menyapa, gadis kecil itu naik ke atas kursi lalu kembali naik ke atas ranjang. Dia duduk di samping Jayden yang masih setia memejamkan mata, membuat gadis kecil itu melipat tangan di depan dada dengan wajah tak puas. Ternyata papa sangat lemah, baru gini saja sudah gak mau bangun. Papa dengar, Kila punya kandidat lain buat jadi papa baru Kila yang lebih kuat dibanding papa. Tak ada respon, Jayden memang masih dinyatakan koma. Dahi Kila tampak berkerut serius, benar-benar tidak cocok dengan wajah imutnya. Papa. Panggil Kila. Tentu saja Jayden masih diam. Menurut papa mending Kila jodohkan mama sama tentara atau polisi. Tanya Kila kebingungan. Saat Kila bawa foto mama ke sekolah dan menemui paman atau papanya teman Kila yang tentara, polisi, bahkan ada juga yang pakaiannya selalu ada dasi kayak papa, mereka semua langsung suka dan bilang mama cantik. Di ambang pintu, ujung mata Heru berkedut. Jayden bahkan mati-matian saat ingin mendapatkan lintang sampai rela menenggak racun, tapi apa yang sekarang dilakukan putri kecilnya yang manis? Menjodohkan perempuan yang Jayden dapatkan setelah berdarah-darah saat dia koma pada laki-laki lain. Jika Jayden mendengarnya Heru yakin laki-laki itu akan mengamuk. Duh, Kila bingung. Ujar Kila dilema. Heru melangkah masuk, duduk di kursi dekat Kila. Kalau Kila bingung, mau gak om bantu pilih? Boleh, Kila berseru senang. Tentara saja, Heru menyeringai. Biar jika papa nanti bangun dan protes, nanti tentara itu akan tembak papa biar koma lagi. Jadinya mama dan tentara bisa hidup bersama dengan Kila, gimana? Wah, bagus. Kila mengangguk semangat. Kalau begitu sini, Heru merentangkan kedua tangan ke arah Kila. Kita keluar, cari makan sekaligus ke poin calon papa barunya Kila. Kila langsung melompat ke dalam pelukan Jayden dengan senang, walau dia tidak mengerti apa itu, ke poin yang Heru katakan barusan. Kila mengaitkan tangan kecilnya di leher Heru, membiarkan pria dewasa ini membawanya keluar dari dalam ruangan. Tanpa ada yang sadar, satu jari tangan Jayden tampak bergerak.